Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun masih belajar di rumah aja. Nah, teman-teman, di pembahasan kali ini kita masih akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, terlebih khususnya kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi manusia baik pada laki-laki maupun pada perempuan dan fungsi-fungsinya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelahan sel yang membentuk sel kelamin pada pria yaitu sperma dan sel kelamin wanita yaitu adalah ovum. Nah, kita langsung saja ya, teman-teman. Sistem reproduksi manusia akan berkembang dan berfungsi di bawah pengaruh hormon. Nah, organ-organ reproduksi manusia itu mulai berfungsi setelah mencapai kematangan seksual, yaitu kalau pada laki-laki itu sekitar antara 14 sampai 16 tahun dan pada perempuan itu sekitar 11 sampai 12 tahun. Nah, biasanya pada laki-laki itu ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, jika laki-laki sudah mengalami mimpi basah, artinya laki-laki tersebut sudah mencapai kematangan seksual atau organ reproduksinya sudah matang. Nah, dengan kata lain bisa disebut bahwa laki-laki tersebut sudah balik. Gitu. Tapi tidak jarang pada laki-laki biasanya ditemukan sudah mengalami mimpi basah di usia di bawah 14 tahun. Kemudian pada perempuan bisa ditandai dengan menstruasi. Nah, tapi memang juga tidak jarang pada perempuan itu menstruasi terjadi di bawah 11 tahun atau di atas 12 tahun. Bisa mungkin 13, 14, 15 tahun baru menstruasi. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada laki-laki ketika sudah mengalami kematangan seksual yaitu yang pertama tumbuhnya jakun, yang kedua tumbuhnya kumis dan janggut, yang ketiga suara itu menjadi lebih berat, kemudian dadanya menjadi lebih bidang dan otot-otot mulai berkembang dan lain-lain. Nah, sedangkan perubahan yang terjadi pada perempuan ketika organ reproduksinya sudah mulai matang atau sudah mengalami menstruasi itu biasanya berkembangnya payudara, kemudian pinggulnya menjadi lebih besar, kemudian suaranya menjadi lebih nyaring, dan tumbuhnya rambut pada ketiak dan kemaluan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat adalah organ reproduksi pada pria. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yaitu ada testis, ada epididymis, ada skrotum, ada vas deferens, ada kelenjar prostat, ada vesicula seminalis, kelenjar Kopri, ada uretra, dan ada penis. Nah, untuk fungsinya yang paling penting di sini adalah testis, di mana testis itu merupakan organ yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Jadi testis itu fungsinya untuk menghasilkan sperma, ibarat kata itu pabriknya. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens itu adalah saluran sperma. Kemudian ada epididymis. Nah, epididymis itu adalah tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Jadi sperma yang keluar itu artinya spermanya sudah matang. Nah, dimatangkannya di mana? Itu di epididymis. Kemudian ada skrotum. Nah, skrotum itu sebagai kantong testis yang menjaga suhu agar suhu testis itu tetap optimal. Nah, kemudian ada uretra. Nah, uretra itu sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Kemudian ada juga penis sebagai alat pembuangan urin dan penyaluran sperma. Kemudian untuk alat atau organ reproduksi wanita itu yang pertama di sini bisa kita lihat ada 2 ovarium, yang kiri dan yang kanan. Jadi ovariumnya ada 2 ya.
Nah, ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan ovum. Jadi ovum itu dihasilkan oleh ovarium. Ovarium itu adalah penghasil sel telur atau ovum. Gitu ya, teman-teman. Ada dua, bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian lanjut ke sebelah atas ada tuba falopi. Tuba falopi itu bisa dikatakan juga sebagai saluran telur. Saluran telur dan tempat fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi itu artinya ketika sel telur yang sudah matang dia akan lepas dari indung telur atau ovarium. Nah, kemudian akan menuju saluran telur atau tuba falopi atau bahasa lainnya juga oviduk. Biasa disebut dengan oviduk. Nah, jika ada sperma yang masuk, maka di tuba falopi ini akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Dengan kata lain, tuba falopi ini menjadi tempat bertemunya antara sel telur dan sperma, kemudian untuk dibuahi. Kemudian ada rahim. Rahim itu bahasa lainnya adalah uterus. Nah, uterus ini sebagai tempat berkembangnya sel telur yang sudah dibuahi. Jadi yang akan tumbuh menjadi embrio, kemudian menjadi janin ya, dan berkembang bertumbuh selama 9 bulan ke depan. Kemudian yang terakhir ada vagina, itu sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan. Mungkin bagi kalian yang tadi menyimak pasti akan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, tempat bertemunya sel sperma dan ovum atau sel telur itu ditunjukkan oleh bagian nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Nah, kalau kalian menyimak tadi pasti bisa menjawab soal ini. Nah, silahkan kalian tulis jawaban kalian di bawah dengan menyertakan nama, kelas, dan jawaban kalian itu apa. Oke, bagi teman-teman yang menjawab dengan benar, maka itu akan menjadi poin nilai tambahan untuk kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham atas segala pembahasan pada kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi berkah. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.